Shalom saya ucapkan buat umat-umat Tuhan pada saat ini yang mendengarkan akan pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini tibalah saatnya kita akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat di hari Senin dengan judul Menurut Peraturan Melkisedek. Tetapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Hingga tiba saatnya kami akan mendengarkan pelajaran sekolah Sabat. Kiranya juga Rohul Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan pelajaran sekolah Sabat yang akan kami dengarkan, dan bisa menjadi pelajaran yang indah kami praktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Pimpin kami di sepanjang acara ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran sekolah Sabat kita di hari Senin ini yaitu menurut peraturan Melkisedek. Kita juga akan mendengarkan pada saat ini siapa Melkisedek dan bagaimana dia menggambarkan Yesus. Kita ketahui dan juga kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dan juga di dalam kitab Ibrani 7 ayat 1 sampai 3, bahwasanya di situ menceritakan Melkisedek ini ialah seorang raja dan imam yang maha tinggi. Yang maha tinggi di sini kita ketahui yaitu siapa? Yesus Kristus, yaitu siapa? Pencipta kita itu. Dan bagaimana dia menggambarkan Yesus? Melkisedek menggambarkan Yesus sebagai Allah yang maha tinggi. Melkisedek menggambarkan Yesus ialah sebagai pencipta langit dan bumi. Melkisedek adalah seorang raja dan imam. Dikatakan ialah dia adalah seorang raja dan imam. Dan demikian pula Yesus adalah raja dan imam. Jadi kehidupan Melkisedek juga diibaratkan pada waktu dia di dunia ini juga melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Namun tidak seperti Melkisedek, bahwasanya Melkisedek dan Yesus memiliki perbedaan. Perbedaannya apa? Melkisedek adalah seorang yang berdosa, tetapi Yesus kita itu dia tidak berdosa dan bercacat celah. Ibrani 7 ayat 15 menjelaskan bahwa Yesus adalah imam kita yang sesungguhnya. Bahwa Yesus adalah imam besar kita di dalam kehidupan kita, khususnya di zaman ini. Kita ketahui juga bahwasanya Melkisedek itu adalah Raja Salem. Namun Melkisedek adalah manusia berdosa. Sama seperti saya katakan tadi. Dia berdosa dan Yesus itu tidak kedapatan berbuat dosa. Yesus bukan Melkisedek dan bukan meneruskan pekerjaan keimamatan Melkisedek. Melkisedek tidak dicatat memiliki ayah atau ibu, silsilah kelahiran ataupun kematian. Dan juga bahwasanya ada beberapa orang berpendapat, dikatakan di sini bahwasanya Melkisedek adalah inkarnasi Yesus di zaman Abraham. Namun Alkitab mengatakan bahwa Melkisedek menyerupai Yesus. Dia dikatakan menyerupai Yesus, tetapi bukanlah Yesus itu sendiri. Dia juga menghidupkan apa yang Yesus inginkan di dalam kehidupannya pada saat itu. Dia juga melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada siapa? Kepada Yesus. Dan Melkisedek adalah makhluk sorgawi karena tanpa ayah dan ibu.
Jadinya Tuhan juga mengutus Melkisedek ini di dunia pada saat itu. Ialah sebagai contoh ataupun teladan sebagai manusia yang yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada data keluarga. Silsilah Melkisedek menjadi tipologi ataupun simbol untuk pelayanan keimamatan Yesus, dan menjadi fakta bahwa Yesus adalah kekal. Yesus kita itu juga mempunyai rencana yang tidak bisa kita pikirkan di dalam kehidupan masing-masing. Pelayanan Melkisedek sebagai imam besar menjadi contoh pelayanan keimamatan Yesus. Melkisedek bukanlah Kristus, dan Kristus tidak meneruskan pekerjaan Melkisedek. Umat-umat Tuhan yang mendengarkan akan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Bahwasanya Melkisedek ini juga sudah melakukan yang terbaik pada saat itu, tetapi dia juga mengetahui bahwasanya hanya Allah lah ataupun hanya Engkaulah Allah satu-satunya imam besar di dalam kehidupan ini. Melkisedek pada saat itu menjadi contoh ataupun teladan yang baik selama masa hidupnya. Tetapi dia juga mengingat bahwasanya ada imam besar yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus itu yang rela mati untuk memberikan dirinya menebus kita manusia-manusia yang penuh dengan keberdosaan. Ada suatu kutipan di dalam buku Ellen G. White Selected Message, buku yang pertama halaman 409, bunyinya, adalah Kristus yang berbicara melalui Melkisedek, imam dari Allah yang maha tinggi. Melkisedek bukanlah Kristus, tetapi dia adalah suara Tuhan di dunia, wakil dari Bapa. Dan sepanjang generasi di masa lampau, Kristus telah berbicara, Kristus telah memimpin umatnya, dan telah menjadi terang dunia. Dikatakan di sini sudah jelas di kutipan Ellen G. White bahwasanya menyampaikan Melkisedek ini ialah wakil ataupun ialah suara Tuhan yang mewakilinya saat itu di dunia ini. Tetapi dia mengingat, dia tidak juga lupa akan bagaimana Yesus itu sebagai imam besar kita. Kita juga sebagai manusia pada saat ini, apabila kita juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita juga menjadi wakil Tuhan, kita juga menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menyampaikan akan firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita juga harus menjadi contoh, kita juga harus bisa menjadi teladan. Tetapi di balik itu semuanya ada satu-satunya teladan yang harus kita ikuti, yang harus kita contoh, yaitu siapa? Imam besar kita. Itulah contoh imam besar kita yang sungguh amat luar biasa, yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Kita sebagai manusia penuh dengan keberdosaan, tetapi dengan itu kita datang kepada Tuhan, kita juga tidak lupa untuk selalu bersyukur kepadanya, dan kita harus selalu mengingat bahwasanya ada imam besar yang sanggup untuk menolong kita. Ada imam besar yang sanggup untuk membantu kita. Ada juga imam besar yang selalu menopang kita. Biarlah di dalam kehidupan kita masing-masing bahwasanya kehidupan kita ini adalah kesempatan, dan biarlah kita selalu meminta tuntunan daripada imam besar kita itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.